Matanya buka dulu. Keluarkan dari mulut. Buka matanya, Imam. Cek dulu. Cek dulu. Imam, ini bukan hipnotis. Ini hanya dibikin rileks. Biasa. Kok gini-gini apa lu kira kecebong? Tuh kan lu sih. Hei, ngapain? Kirain mau ngapain? Siapa suruh buka acara di sini tanpa sepengetahuan Papi? Tadi masa Anda yang ngajarin Papi. Itu minta tamunya cucok-cucok, yuk kita cimpringan dulu. Mau ada Papi gitu. Iya kan? Emang ada yang mau? Hah? Emang ada yang... Ih, dia seleranya. Dia juga mawar pasti kan? Nanti audisi dulu. Iya. Ya udah. Kalau begitu, Janet, Jeremy dan juga Jennifer di belakang ada S9B. Aduh. Ya, Pi. ya namanya juga 9. 9 berapa? 9. Kurang atuh PA. Oh iya. Ini 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya makanya benar. Ini PA juga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Namanya juga JJS. Cinita Janet Sengklek. Macam-macam. Ya udah, kalau begitu ketemu lagi nih. Juga. Banget. Oh iya. Yes. Biar penontonnya juga. Susu. S9B. Iya. Di susu mau kencan di mana? Di mana ya? Di lapangan basket. Basket aja bener tuh Wah, basket. cocok baju Papi. Olahraga ya. Oke, kalau gitu Ciripa panggilin anak buah kamu dan siap-siap PSPA. Siap. PES, paduan suara, PA, basket. 8 basket. Cus. Ayo bisa nggak? Salto. Salto, lewatin. Sirkus ya. Kalau begitu seperti biasa di Suka-Suka Uya, kalian akan direlaksasi, dibuat dalam keadaan yang sangat nyaman dan rileks. Ini bukan hipnotis, tapi direlaksasi. Ya udah, kenalin dulu dong, biar fresh lagi. Oke. Iya. Absen dulu. Mulai dari sini. Ya. Halo, saya Rif. Halo, saya Chris. Halo, saya Pasya. Ya. Ya udah. Kalau begitu, kenapa tangan gue jadi begini? Kok jadi Lo minggir deh ah. Rusak macoan gue aja. Aduh, emang dasar basic memang gini kalau. Pacokan dulu, Pis. Bisa. Sekarang maco, baru mau. Ya Udin, kalau begitu siapa yang mau direlaks pertama kali? Imam aja. Hah? Imam ya. Imam Chris. Imam, setuju nggak teman-teman? Siapa? Oh. Ini Pak, sini Pak. Nah, kursi diambil. Ya udah, Imam duduk di sini. Imam. Selamat, Mam. Panas, Pak. Santai aja, rileks. Kakinya rileks aja. Iya. Gak usah takut, ini bukan hipnotis ya. Ini direlaksasi, artinya kamu tidak kehilangan kesadaran. Kamu justru dalam keadaan rileks tuh kita akan bisa lebih melihat ekspresi orang yang sesungguhnya. Ya kan? Iya. Oke, Imam
bayangkan sebuah titik yang ada di telapak tangan kamu. Nah, Imam kayak penyanyi dangdut. Imam Sarif. cerewet. Ini mau konsentrasi. Oh mau konsentrasi. Ya, gunakan imajinasi kamu Imam untuk membentuk sebuah titik yang di sini. Kalau udah ada titiknya, pandang titiknya, jangan lepas titik itu dari pandangan mata kamu. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan pelan-pelan dari mulut dan dengarkan lagunya. Imam tarik napas yang dalam. Matanya buka dulu. Keluarkan dari mulut. Buka matanya Imam. Cek dulu. Cek dulu. Imam, ini bukan hipnotis, ini hanya dibikin rileks. Artinya adalah kamu tidak kehilangan kesadaran. Imam, di S9B udah berapa lama? Udah jalan 3 tahun. 3 tahun. Ada nggak selama 3 tahun ini anak S9B yang kamu nggak serak atau nggak suka nih, ada kesel tapi lo tahan? Pasti. Pasti. Siapa? Pasya. Pasya. Iya. Pasak. Mana pasnya? Sampingmu Jeremy. Oh ini. Ya Allah. Kenapa Pasya? Terlalu sok imut ya. Lalu so imut. Laki-laki ini. Udah imut, udah cakep, nggak salah. Emang menurut kamu dia imut apa enggak? Biasa aja. Karena menang paling kecil aja jadi berasa sok imut. Oh, menang paling kecil umurnya. Iya. Apa sih? Kenapa? Padahal bongsor badannya. Bangsar. Gini. Nama Pasya keluarnya dari mulut kamu begitu tegas. Berarti apa ada satu momen yang membuat kamu kayaknya kesel banget sama namanya Pasya ini? Ada. Apa? Pernah ribut. Pernah ribut sama Pasya? Iya. Gara-gara? Masalah hal yang dia nggak pernah disiplin, kadang suka mau cabut sendiri. Orang lain meeting, udah capek, kelar perform meeting, dia mau pulang duluan. Kesel loh. Kesel. Tidak terlalu berkontribusi dalam S9B sih. Jadi kalau menurut aku mending dia keluar aja. Waduh. Benar nggak pasnya? Kamu gitu ya, Mak? Emang gitu. Kalau sama dia sih emang sering, emang nggak cocok sih. Nggak cocok. Sebaiknya keluar gitu dari S9B? Waktu itu sih pernah berantem besar ya. Gara-gara aku punya kesel kayak dia tuh terlalu manja, terlalu nggak cocok aja, sering argumen gitu. Kadang dia nggak mau mikir ribet, dia udah mikir yang ikut-ikut aja. Terus udah gitu pernah nggak perform, nggak perform, Nggak datang nggak bagaimana? datang perform. Nah terus? Terus aku samperin ke apartemennya dia. Terus? Aku gedor-gedor nggak dibukain. Dari jam 2 malam baru dibukain dengan paksa, itu Waduh. jam setengah 6 pagi. Terus? Ternyata dia ada di kamar tuh, nggak dibukain, ngapain aja. Kalau nggak ada masalah kenapa takut? Harusnya dibukain dong. Terus lo marah tuh? Marah. Sampai ribut nggak? Gue dorong dia. Lo dorong dia, terus? Terus kayak gitu maki-maki dia. Gimana lo maki-maki dia? Lo gue kasih tahu ya, masalah lo jangan terus-terusan nggak mau ambil pusing. Kalau dalam masalah S9B mau terima beres aja. Terus udah gitu dia dia ngeles apa-apa, terus akhirnya dia nangis tuh. Nangis. Terus udah gitu dia pernah ngejelek-jelekin gua katanya ke orang-orang. Terus gue tegur, lo ngejelekin apa? Dia nggak ngaku. Udah gitu gue datengin saksi-saksinya, bener dia pernah ngejelek-jelekin gue. Ya udah. Habis itu dia tetap nggak ngaku. Nggak ngaku? Terus habis gue datengin ke apartemennya, besokannya seminggu dia nggak ikut perform. On air nggak datang. Yang buruk-buruk kadang-kadang ego kita terbawa emosi. Sekarang pasti banyak yang indah-indah juga. Coba kalau ingat persahabatan lo, ingat perjuangan lo semua. Sebetulnya apa yang sebetulnya dirasa di hati lo soal S9B coba. Kalau boleh jujur. Ngomong ke anak-anak.
dari yang sebelumnya gue kenal sama mereka semua, akhirnya kita tinggal bareng. Masalah sih ada aja ya. Tapi sampai